Oke, kembali lagi bersama saya Kaso Asaria Stefanus Buki. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk membuat fungsi update. Jadi kita langsung saja ke aplikasi Visual Studio Code. Setelah itu, untuk fungsi update itu kita akan, di sini untuk di sini kan petugas penerimanya itu masih dalam bentuk ID-nya. Jadi kita akan ubah ini sehingga pada hasilnya nanti dia akan muncul nama. Jadi kita ke Visual Studio Code, kita masuk ke halaman getData.php. Setelah itu untuk yang ini kita masukkan di sabar. Oke. Kita pakai div penutup dulu di sini. Ya. Di sini kita akan masukkan dulu fungsinya. Fungsinya itu kita pakai yang function. Selanjutnya kita masukkan parameternya. Parameternya itu kita pakai ID petugas. Di sini kita akan menampilkan nama. Jadi kita tulisnya itu nama petugas. Karena di sini nama petugas itu sudah ada di fungsi yang ini dengan parameternya email. Jadi kita harus tambahkan lagi di sini 1 supaya tidak sama dengan parameter nama yang di atas. Oke, kita lanjut. Oke, setelah itu kita cari script untuk memasukkan datanya. Kita ke File Explorer, kita ke script, kita ambil yang cari data di tabel, kita klik. Setelah itu kita copy, Ctrl C. Oke. Nah, untuk konektornya ini ya, karena konektornya juga berada di folder yang sama, jadi kita tidak perlu menambahkan titik-titik garis miring. Selanjutnya itu untuk nama variabel ini kita hapus saja. Oke. Untuk data ini kita ganti dengan hasil. Begitu juga dengan di sini kita ganti dengan hasil, dan di sini variabel data kita ganti dengan hasil. Oke. Setelah itu di sini select bintang from petugas, from nama tabel, where nama field, like nama variabel. Jadi select bintang from nama tabel. Tabelnya itu kita masukkan tabel petugas. Untuk nama fieldnya ini, nama fieldnya ini kita ganti dengan ID petugas. Dan untuk variabelnya ini kita ambil dari yang kita input di atas. Di sini kita pakai ID petugas. Oke. Oke. Dan jika datanya ditemukan maka di sini kita pakai hasil dulu. Hasil. Di sini juga hasil. Oke.
Di sini jika datanya ditemukan, maka dia akan memasukkan nama, dan jika datanya tidak ditemukan, maka dia akan muncul data tidak ditemukan. Nama, datanya tidak ditemukan. Oke. Selanjutnya itu kita tinggal panggil. Kita Ctrl S dulu. Setelah itu kita ke tabel transaksi. Kita panggil di sini. Kita cari. Coba saya lihat. Di sini. Kita panggil di sini. Di sini kita tulis. Kita inputnya nama petugas. Oke. Sorry, kita salah input. Harusnya adalah di sini nama petugas. Ya, nama petugas. Buka kurung, terus kita tutup kurung di sini. Oke, sudah. Setelah itu kita coba untuk jalankan. Kita Ctrl S. Ya, kita coba jalankan. Di sini tidak muncul, berarti dia belum terbaca. Jadi kita kembali ke sini, kita cek lagi nama petugas, kita ke get data dulu. Oke, di sini kita masukkannya harus nama petugas 1, bukan nama petugas saja. Jadi kita kembali ke transaksi. Di sini kita masukkan nama petugas 1. Ctrl S. Kita coba jalankan lagi. Oke, di sini sudah berhasil. Petugasnya itu Mark Marquez, Mbak Marisari sudah berhasil dimasukkan. Nah, sini kenapa dia muncul 0? Karena datanya itu untuk 0 itu kita tidak input di database juga, makanya dia munculnya data tidak ditemukan. Oke. Sudah, selanjutnya kita masukkan di petugas yang menyerahkan dan di pelanggan. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Untuk petugas yang menyerahkan juga sama, kita langsung masukkan saja nama petugas 1 karena datanya sama. Kita tulis saja nama petugas 1, buka kurung, tutup kurung. Selanjutnya di ID pelanggan sini kita harus tambah satu lagi di get data karena datanya berbeda. Jadi kita copy dari sini. Oke. Sabar. Ctrl C. Oke. Nama petugas ini kita ganti dengan nama pelanggan. Kita cek apakah nama pelanggan sudah pernah diinput. Harga satuan, nama petugas, dan ID petugas. Jadi nama pelanggan belum diinput. Jadi di sini kita pakai nama pelanggan. Untuk ID-nya kita masukkan, untuk variabel ini kita masukkan nama pelanggan. Input konektornya berada di luar. Oke. Nah, mencari data dalam database sesuai dengan input yang dimasukkan. Select bintang from. Tabelnya ini kita masukkan tabel pelanggan. Where ID pelanggan. Untuk variabelnya itu kita sesuaikan dengan kita masukkan di atas. Di sini kita masukkan ID pelanggan, jadi di sini kita masukkan pelanggan. Oke, sudah. Dan datanya sudah, nama sudah sesuai, data tidak ditemukan. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke transaksi. Kita masukkan di ID pelanggan. Kita masukkan nama pelanggan, buka kurung, tutup kurung. Oke, setelah itu kita ke file,
save all. Kita coba untuk jalankan, refresh. Oke, di sini sudah berhasil. Dengan petugas yang menyerahkan sudah berhasil kita masukkan, dan pelanggannya juga sudah berhasil kita masukkan. Oke, selanjutnya kita akan buat script untuk update. Jadi kita buat dulu di data petugas ini. Untuk formnya sudah jadi, jadi di sini sudah jadi tapi belum bisa dijalankan, jadi kita buat script untuk jalankan dulu. Oke, kita masuk di halaman petugas. Setelah itu kita akan membuat halaman baru dengan nama yang sesuai yang kita input di sini, yaitu update petugas.php. Jadi kita buat file baru dengan nama update petugas.php. Pastikan harus sesuai dengan ini, update petugas.php. Oke. Setelah itu kita ambil script di script ini untuk update data, ya ini update data halaman sendiri. Setelah itu kita copy, kita masukkan di update petugas.php. Untuk konektornya ini, karena dia berada di folder yang berbeda, jadi kita harus menambahkan titik-titik garis miring. Dan untuk fungsi yang berikutnya, untuk filter.php ini kan kita belum masukkan di sini. Jadi kita ambil scriptnya dulu. Sini. Untuk filter ini, dia memfilter data yang kita isi. Tidak boleh ada seperti tanda siku, titik koma, dan seterusnya ini. Jadi dia memfilter, sehingga dia hanya menerima karakter-karakter yang diterima. Jadi ini dia memfilter sehingga mencegah orang-orang yang mau masuk di web kita tanpa seizinnya kita. Oke. Jadi kita copy dulu. Nah, di sini karena dia fungsi juga, jadi kita masukkan saja di get data. Di sini. Sorry. Saya belum copy ternyata. Oke, kita kembali dulu ke scriptnya. Oke, kita Ctrl C. Kita ke get data. Nah, kita copy di sini. Iya. Setelah itu, untuk di tabel update petugas, filternya ini kita tidak gunakan lagi, kita ganti dengan get data. Dan karena dia berada di folder yang berbeda, jadi kita harus tambahkan titik-titik backslash. Oke, sudah. Di sini filternya sudah berhasil lagi, atau dia sudah aktif lagi. Oke, selanjutnya kita menangkap data dikirim dari form. Nah, di sini ini kita masukkan data yang sudah kita masukkan di petugas ini. Kita lihat dulu di sini. Yang pertama kan nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Jadi kita kembali ke sini. Nah, di sini kita ganti dengan nama,
Oke, di sini jenis kelamin, kita lihat lagi, sekarang telepon, email, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Oke, yang ini kita hapus saja ya. Setelah itu di update data ke petugas ini kita batasi sampai 6 saja ya. Ini kita hapus saja. Oke, where nama field. Oke, setelah itu kita masukkan dulu nama fieldnya. Kita ambil sini. Untuk update nama tabelnya ini kita taruh petugas. Nama fieldnya ini nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, di sini password. Oke, dan where nama fieldnya itu ID petugas, nama variabel. Oke, nama variabel berarti di sini kita masukkan lagi satu untuk nama variabelnya dengan nama di sini ID petugas. Oke, untuk lokasinya ini kita ganti dengan petugas.php. Oke. Nah, selanjutnya untuk nama variabel ini, ID petugas ini kita harus tambahkan juga di petugas, karena kan di petugas ini hanya ada nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password. Sedangkan di data transaksi di insert update ini datanya ID petugasnya belum dimasukkan, jadi kita masukkan dulu petugas. Sini kita masukkan dulu. Oke, kita copy. Oke. Setelah itu untuk tipenya ini kita sembunyikan saja, hidden. Kelasnya ini kita hapus. Oke. Untuk namanya ini ID petugas, dan variabel yang dipanggil itu juga ID
petugas. Oke, setelah itu kita coba untuk jalankan. Kita klik file, save all, kita coba testing, refresh dulu. Oke, kita klik coba untuk ubah data. Di sini kita coba alamatnya itu warehouse susu. Oke, kita coba klik simpan. Oke, di sini alamatnya belum berubah, berarti kita kembali ke Visual Studio Code. Kita lihat lagi kesalahannya di mana sehingga datanya belum bisa berubah. Kayak ini kita hapus saja. Oke, setelah itu kita ke update petugas.php. Setelah itu kita lihat di sini ada kesalahannya di mana. Ada nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, password, ID petugas. Oke, sudah benar. Update petugas, set nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, oke, password. Oh ya, yang ini kita tidak boleh tambah koma, kita hapus. Oke, setelah itu kita cari lagi where ID petugas, nama variabel, petugas, nama variabel, lokasinya petugas. Oke, sudah. Setelah itu kita Ctrl S. Jadi kita klik file, save all. Oke, setelah itu kita coba testing ulang. Kita refresh. Oke, setelah itu kita coba untuk mengubah data. Nah, sini kita contohkan silu ini, alamat silu ini kita ganti dengan warehouse susu. Dan teleponnya ini kita ganti dengan 238 199 dan 293. Oke, kita coba simpan. Nah, oke, di sini sudah berhasil. Untuk data markasnya tadi teleponnya kita sudah berhasil ubah dan alamatnya juga sudah kita ubah. Kita coba lagi di satu yang Rio ini. Ini kita contohkan untuk emailnya ini Rio Mau. Namanya ini juga kita tambah Rio Mau. Untuk jenis kelaminnya kita ganti laki-laki dan alamatnya kita ganti kayu beauty. Oke, kita simpan. Ya, di sini sudah berhasil. Rio, jenis kelaminnya sudah berubah, alamatnya juga sudah berhasil kita update atau ubah. Selanjutnya kita akan membuat ubah data di data pelanggan ini. Caranya sama seperti data petugas tadi. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Setelah itu kita klik di update petugas. Setelah itu kita klik file. Kita pilih save as. Nah, setelah itu untuk update petugas ini kita ganti dengan update pelanggan. Oke, setelah itu kita save. Ya, sudah. Selanjutnya di sini kita ganti saja yang nama ini petugas ini kita ganti dengan pelanggan. ID-nya ini juga ID pelanggan. Lokasinya ini juga ID pelanggan. Oke, setelah itu kita scroll ke sini, kita lihat lagi nama, jenis kelamin, sudah benar, telepon, email, alamat, password, where ID petugas. Nah, ini kita ganti dengan where ID pelanggan. Oke, sudah. Selanjutnya kita kembali ke petugas dulu, petugas.php. Kita copy yang ini. Nah,
copy yang ini, Ctrl C. Setelah itu kita ke pelanggan.php. Setelah itu kita copy di sini, Ctrl V. Oke, di sini sudah sebenarnya. Ini kita hapus saja. Oh, ini sudah. Jadi yang ini kita hapus. Oke, setelah itu yang ini juga kita hapus saja. Oke, sini input tipenya sudah saling berhubungan antara update pelanggan dengan halaman pelanggan.php. Jadi kita coba untuk testing. Kita klik file, save all. Setelah itu kita coba testing. Kita refresh dulu. Oke. Setelah itu kita coba ya untuk Stefan William ini. Stefan ini kita tambah emailnya Stefan William. Untuk passwordnya kita ganti dengan 1234. Nomornya ini juga kita ganti dengan 0822339 alamatnya ini TDM 3. Oke, kita coba simpan ya. Di sini berhasil. Stefan William, jika ini laki-laki, nomornya tadi kita sudah ubah, emailnya juga kita tadi tambah William, dan alamatnya juga sudah berubah. Kita contohkan lagi di yang William ini. Yang ini kita tambah Yulen Point, alamatnya itu di Bobo. Ini emailnya kita tambah Point, nomornya tetap, sekarang tetap, password tetap. Oke, kita coba klik simpan. Ya, di sini sudah berhasil. Untuk menambah atau mengupdate data di data pelanggan, selanjutnya kita akan coba di data jenis cucian untuk mengupdate data di jenis cucian sini. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code, kita buka di salah satu update tadi, update petugas saja. Ya, selanjutnya itu kita klik file, kita save as. Nah, sini kita ganti dengan update jenis cucian. Update jenis cucian. Oke, php kita save. Ya, setelah itu yang ini kita keluar dulu supaya jangan terlalu banyak ya. Oke, setelah itu kita hapus yang ini karena di sini hanya, kita lihat lagi di update, sorry, di jenis cucian mana ya? Ini jenis cucian PHP, ya. Di sini ada nama dan harga yang kita input di update jenis cucian.php. Jadi kita kembali ke update jenis cucian. Nah, di sini kita hanya pakai 2 saja. Jadi di sini kita hapus yang ini. Oke. Di sini kita ganti dengan harga. Oh, sorry. Pastikan harus menginput sesuai dengan yang kita masukkan di database kita. Oke, di sini kita ganti dengan ID jenis cucian. Oke. Selanjutnya di sini kita ganti update petugas, ini kita ganti dengan tabel jenis cucian. Set nama variabel 1, jenis kelamin kita ganti dengan harga. Oke, yang ini kita hapus saja.
Oke. Iya. Where ID petugas. Petugas ini kita ganti dengan ID jenis cucian. Oke. ID jenis cucian. Location-nya ini kita ganti dengan ID jenis cucian .php. Oke, setelah itu kita ke jenis cucian, kita hubungkan dengan update jenis cucian tadi. Kita dulu ke pelanggan dulu saja. Nah, yang ini kita copy, Ctrl C, kita masuk di jenis cucian. Setelah itu kita masukkan di sini ya, tipenya hidden, kita sembunyikan tipe hidden itu menyembunyikan, dan di sini kita ganti dengan jenis cucian dan ID cucian. Oke, ini kita hapus saja. Oke, Ctrl S, seperti update jenis cucian juga kita simpan dulu. Oke, setelah itu kita coba untuk testing. Kita refresh ya, kita coba di sini, kita ganti handuk ini dengan kain meja. Kain meja harganya 200, kita simpan. Oh, belum terubah. Di sini belum terubah, berarti masih ada kesalahan di Visual Studio Code kita. Jadi kita lihat lagi kesalahannya di mana. Ya, di sini kita lihat untuk variabel 1 nama sudah benar, variabel 2 harga. Oke, sudah. Untuk nama variabelnya itu ID jenis cucian. Oke, sudah. Update jenis cucian set nama sudah. Variabel 1 harga, variabel 2 ID jenis cucian, variabel. Oke, sini jenis cucian. Oke, sudah. Kita coba lihat di jenis cucian.php, halaman jenis cucian. Kemudian name-nya ID jenis cucian. Ya, di sini kita salah, harusnya ID jenis cucian. Oke, kita klik file, kita save kita coba testing ulang, kita refresh ya. Handuk ini kita ganti dengan kain meja. Kita simpan. Iya, di sini sudah berhasil. Yang keempat tadi handuk kita sudah ubah menjadi kain meja. Kita coba satu lagi. Yang gorden ini kita coba ganti dengan jaket. Harganya itu 250. Oke, kita coba simpan. Ya. Di sini 8 tadi gorden kita sudah ganti menjadi jaket. Ya, di sini ada pendobelan ya sebenarnya. Jadi kita ubah kembali di sini. Kita kembalikan jadi gorden saja. Oke, kita simpan. Ya, di sini sudah berhasil kita ubah di data halaman data jenis cucian. Selanjutnya di data transaksi. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk mengubah data di sini. Jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke update petugas. Kita bikin seperti tadi. Kita klik file, save as, insert. Ini kita ganti dengan transaksi, update transaksi.php. Kita klik save. Oke, setelah itu yang menangkap data yang dikirim dari form, kita ubah dia sesuai dengan yang ada pada
halaman transaksi yang telah kita input. Jadi kita lihat dulu. Kita lihat dulu di mana ya? Di bawah. Iya, di sini update transaksi. Oke. Di sini yang pertama itu tanggal terima. Jadi kita kembali ke update transaksi. Ini kita ganti dengan tanggal terima. Oke. Tanggal terima, oke. Di sini kita minimize saja dulu. Kita lihat di local saja. Log laundry di transaksi. Strukturnya kita kembali ke ini. Ya, yang pertama itu ada tanggal terima. Selanjutnya itu ID petugas terima. Lanjut tanggal serah. Lanjut ID petugas serah. Oke, ID petugas serah. Lanjut tanggal serah, ID petugas serah. Terus status, password ini ID pelanggan. Kita copy yang ini. Catatan dan yang terakhir itu nick. Di sini 78. Dan untuk nama variabelnya di sini adalah ID transaksi. Oke, kita lanjut di update data ke database. Nah, di sini kita ganti di sini dengan update transaksi. Kita kasih besar lagi. Kita cek dulu tanggal terima. Nama kita ganti dengan tanggal terima. Jenis kelamin kita ganti dengan ID petugas terima. Oke, yang berikutnya itu tanggal serah. Kita lanjut yang berikutnya ini ID petugas serah. Lanjut alamat ini dengan itu status ID pelanggan catatan nih. Status ini password ini kita ganti dengan ID pelanggan. Berikutnya itu catatan sama dengan ketik 1 variabel nama variabel 7 ketik koma nick sama dengan variabel nama variabel 8 ketik. Oke, di sini sudah.
Di sini juga where ID petugas kita ganti dengan ID transaksi. Oke, selanjutnya di location-nya kita kembali di halaman transaksi. Oke, kita kembali ke halaman transaksi. Setelah itu kita hubungkan dengan halaman update transaksi ini. Caranya kita ke pelanggan. Oke, setelah itu kita copy yang ini, Ctrl C, ke transaksi, terus kita scroll ke bawah, kita cari yang terakhir tadi nih. Oh ya, yang ini kita hapus saja. Itu kita Ctrl V. Yang ini kita ganti dengan ID transaksi, dan di variabel D atributnya itu adalah ID transaksi. Ctrl S, di update transaksi juga kita Ctrl S. Kita coba untuk testing, kita coba untuk jalankan. Di sini kita refresh. Oke, kita coba untuk ubah data di yang pertama sini. Kita ganti untuk tanggal terimanya kan di sini 27 bulan 10 2022. Kita ganti di tanggal sebelumnya saja, bulan September. Nah, kita taruh tanggal 7 bulan 10 dan tanggal ambilnya itu tanggal 7 12, 5 hari saja. Petugas yang menyerahkan itu kita ganti dengan dia statusnya siap diambil, pelanggannya itu Yulan. Oke, datanya sudah, nih sudah. Kita klik simpan. Ya, di sini belum berubah ya. Petugas yang menyerahkan masih Ronaldo. Tadi kita masukkannya dia ya. Oke, jadi kita kembali ke Visual Studio Code. Kita cek lagi errornya di mana atau kesalahan kita di mana. Oke, kita cek kesalahannya di mana. Variabel 1 sudah benar, 2 juga sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5. Oke, sudah. Untuk update ke database, tanggal terima variabel 1, ID petugas terima variabel 2, tanggal serah, oke, ID petugas serah, status sudah benar, ID pelanggan, catatan ini. Oh, di sini yang salah, kita salah untuk taruh tanda petiknya. Tanda petiknya harus di sini. Oke, selanjutnya kita coba untuk lihat lagi where ID transaksi. Oke, sudah. Kita lihat coba di halaman transaksi, input tipenya hidden, nama ID transaksi, dan variabel ID transaksi. Oke, sudah. Setelah itu kita coba Ctrl S, kita coba untuk testing ulang. Kita refresh dulu ya. Di sini kita coba untuk buka data. Di sini tadi kita taruh tanggal, ini tanggal 5 saja. Di sini kita taruh tanggal 10. Oke, petugas yang menyerahkan itu kasih dia, petugas yang menerima itu kasih Ronaldo. Oke, dan nicknya ini kita ganti dengan 102345. Kita coba simpan. Ya, di sini sudah berhasil. Tanggal terimanya itu tanggal 5 bulan 11 2022. Penerimanya tadi market sudah ubah jadi Ronaldo dan seterusnya. Kita coba lagi ubah di salah satu lagi. Kita contohkan di sini. Ke sini tanggal terimanya tanggal 30 September. Sorry. Ya, 30 September dan ambilnya tanggal 3 sudah. Terus yang menerima itu kita kasih Stephen,
tugas yang menyenangkan itu kita kasih mau statusnya beres pelanggannya Stefan, ganti pelanggannya ini kasih Jacqueline, catatan sudah, catatannya tidak ada, dan ini sudah kita klik simpan. Ya, sini sudah berhasil, tapi tidak berhasil untuk mengubahnya. Oke. Nah, di sini kita klik ubah. Nah, di sini untuk statusnya ini kan kita harus ketik. Kita akan membuat supaya ada yang ketik, tapi kita tinggal pilih saja. Caranya itu kita tutup, kita ke Visual Studio Code. Setelah itu kita scroll ke bawah, kita cari yang di sini. Kita copy sampai di sini. Ctrl C. Setelah itu kita masukkan kita ubah di status ini. Yang ini kita hapus, yang ini kita copy yang ini. Oke, sudah. Setelahnya kita Ctrl S, kita coba untuk jalankan lagi. Sini kita ganti dengan edit. Oke, kita coba untuk jalankan ulang, testing ulang, kita refresh. Oke, kita klik ubah. Ya, di sini statusnya tinggal kita pilih seperti ini. Kita pilih setrika, kita simpan. Oh ya, sini kita masukkan dulu, kita simpan. Catatannya juga kita ubah, kita simpan. Ya, di sini sudah disetrika, di sini juga sudah. Statusnya kita tinggal pilih saja. Oke, dikemas, kita simpan. Di sini dikemas, sudah berhasil. Terus, oke, sudah. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Sekurang-kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you